Pemirsa, langsung saja saya bahas. Saya ingin bertanya ke Pak Masinton terlebih dahulu. Pak Masinton, muncul pendapat di publik bahwa ada upaya pembumi hangusan KPK. Salah satunya adalah dengan penetapan tersangka. Pimpinan KPK sudah dua lagi masih dilaporkan, menunggu waktu saja. Kemudian 21 penyidik berpotensi untuk ditersangkakan juga. Bagaimana Anda melihat komentar masyarakat ini, betul atau tidak ada pembumi hangusan KPK? Pertama, kita tetap menganggap bahwa KPK itu sangat penting. Tugas-tugas KPK itu tugasnya sangat mulia, melakukan pemberantasan korupsi, penegakan hukum dalam sisi pemberantasan korupsi. Nah, langkah penyelamatan KPK ini harus dilakukan. Karena apapun KPK itu anak kandung dari reformasi itu. Nah, langkah penyelamatan KPK ini dengan dijadikan tersangka 2 pimpinan KPK dan 1 lagi Pak Busro yang habis masa periodenya, berarti bakal ada 3 kekosongan nantinya, tinggal hanya ada 2. Nah, tentu kita ingin sisi pemberantasan korupsi itu tetap harus berjalan, nggak bisa berhenti. Karena korupsi itu adalah kejahatan luar biasa yang nggak bisa didiamkan. Maka dari sisi kewenangan, undang-undang KPK itu nomor 30 tahun 2002 itu memberikan kewenangan yang cukup luar biasa, karena memang ini korupsi ini kejahatan luar biasa. Jadi Anda sepakat bahwa harus diselamatkan. Kenapa harus diselamatkan? Apakah melihat bahwa ada upaya untuk menggembosi KPK atau tidak dengan perkembangan penyelidikan sejauh ini, penetapan tersangka 2 pimpinan, atau bagaimana? Nah, ini kan dugaan-dugaan terhadap penggembosan terhadap KPK ini kan bukan baru kali ini. Dari mulai yang kita dengar dulu kasus cicak buaya pertama dulu gitu. Nah, artinya ada ketidakinian ini antar lembaga-lembaga penegak hukum ini, baik itu KPK, kepolisian maupun kejaksaan, dan ini juga yang kita sesungguhnya nggak mengharapkan. Nah, yang sifatnya ini udah jadi semacam laten, satu ngintip yang satu lembaga ngintip yang satu gitu. Kalau yang satu ini dilakukan tindakan ini, yang satu ngebalas gitu. Nah, ini kan nggak boleh. Sesama penegak hukum itu kan nggak boleh saling berantem gitu kan, di masyarakat kan begitu. Nah, tentu perlu ada langkah-langkah penyelamatan, misalnya dengan pemerintah segera mengeluarkan Perpu untuk mengisi pimpinan KPK. Karena apapun kejahatan luar biasa seperti korupsi itu harus terus berjalan, terus berjalan, nggak bisa didiamkan. Itu kita sepakati bersama. Saya ingin ke Prof. Ikrar. Prof. Ikrar, setelah pra peradilan mungkin publik berharap oke, ini sudah selesai dramanya, tapi kemudian ternyata ada lagi dengan penetapan tersangka, diumumkan penetapan tersangka Abraham Samad, kemudian juga Kabar Eskrim menyatakan 21 penyidik juga berpotensi untuk ditetapkan sebagai tersangka. Anda melihat apa yang terjadi? Ini adalah proses hukum atau politik, atau lebih dominan yang mana sebenarnya Anda melihat? Ya, kalau buat saya ini memang proses hukum, tapi lebih banyak unsur politisnya ya, termasuk juga teman-teman di DPR ya, sebelum beliau ya. Dulu ada upaya-upaya dari DPR untuk kemudian mengkerdilkan KPK melalui rancangan undang-undang KPK yang baru ya, yaitu di mana KPK tidak lagi memiliki hak untuk menjadi eksekutor dalam kaitannya penegakan hukum kasus korupsi, tapi dia cuma menjadi lembaga pencegah yang memberikan pendidikan dan sebagainya. Dan upaya dari DPR pada saat itu adalah untuk mengkerdilkan upaya Pak Busro Muskoda pada saat itu ya, ketika beliau itu ingin menjadikan KPK itu bukan cuma misalnya dalam kaitan misalnya memberikan pendidikan mengenai anti korupsi, kemudian juga ada museum anti korupsi dan sebagainya, termasuk yang terkait dengan pembangunan gedung KPK yang baru, kalau Anda masih ingat ya. Dan sekarang upaya itu masih berlangsung ya, bukan cuma di Polri tapi juga di DPR. Tapi kalau kita kalau saya harus menjawab pertanyaan Anda, ini yang kemudian menjadi satu tanda tanya besar ya. Mengapa Presiden juga tidak mengambil satu tindakan cepat dan membiarkan
kasus ini berlarut-larut ya. Buat saya kesalahan utama Presiden adalah ketika beliau itu mengajukan nama Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Ya. Dan kemudian kesalahan berikutnya adalah ketika beliau sudah menyatakan setelah ada pertemuan antara Abraham Samad dengan Pak Badrudin Haiti ya di Istana Bogor yang mengatakan bahwa tidak boleh ada lagi kriminalisasi baik dari KPK ke Polri, Polri ke KPK. Tapi ternyata habis Bambang Wijayanto sebagai tersangka, kemudian dikeluarkanlah sprindik untuk Abraham Samad, sprindik untuk Adnan Padupaja ya, dan bukan mustahil nanti akan ada keluar sprindik yang lain. Dan kemudian Anda tahu kemarin 1 hari setelah kasus Budi Gunawan itu gugatannya dikabulkan di sidang pra-peradilan di Jakarta Selatan, itu Anda tahu kan langsung Abraham Samad dinyatakan sebagai tersangka, yang kemudian Anda tahu bahwa bukan dia yang berbuat tapi justru orang lain yang berbuat, walaupun memang nama orang itu ada di dalam kartu keluarga dia ya. Dan kemudian 21 penyidik KPK yang dugaan saya 21 itu adalah anggota Polri yang kebetulan di BKO kan di KPK itu dinyatakan memiliki senjata ilegal. Pertanyaan saya, kalau mereka memang menjadi anggota Polri aktif, apakah kemudian mereka tidak boleh memiliki senjata? Kan itu menjadi satu tanda tanya besar ya, karena saya terus terang tidak tahu SOP mengenai anggota Polri yang kemudian masih aktif dan kemudian di BKO kan di KPK. Dan ini udah jelas. Dan bukan mustahil jangan-jangan nanti habis Abraham Samad keluar lagi tersangka untuk Adnan Padupaja dan Zulkarnain, bisa jadi dan menurut saya sebenarnya sangat mudah tanpa harus mengeluarkan perpu ya, Bung Masinton ya. Itu pernah SBY itu kemudian setelah bertemu dengan tim 8, kalau Anda masih ingat ya, beberapa anggotanya juga sekarang masih menjadi anggota di tim 9, itu kemudian Presiden memerintahkan kepada Jaksa Agung untuk meninjau kembali apakah kemudian kriminalisasi terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah itu sah atau tidak. Dan kemudian Anda tahu kemudian keluarlah surat yang menghentikan penuntutan terhadap 2 pimpinan KPK itu dan semuanya beres. Oke. Nah, ini nanti saya ingin tanyakan kepada Pak Haryono bagaimana melihatnya, apakah ada upaya ini seolah mencari-cari kesalahan atau kriminalisasi disebut seperti Prof tadi, ini kriminalisasi masih terus terjadi terhadap KPK, dan juga soal SOP tadi, kepemilikan senjata api yang dinilai ilegal dan berpotensi untuk menjadikan 21 penyidik KPK tersangka. Saya akan elaborasi lebih lanjut tapi setelah jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Pagi akan segera kembali. Didukung oleh Jujur, Top Coffee memang enak. Saatnya bicara jujur, berani. Baik, pemirsa, kembali saya lanjutkan Bincang Pagi. Pak Haryono, banyak pendapat yang di masyarakat begitu yang menyatakan bahwa ini seperti upaya kriminalisasi, seperti dicari-cari, kemudian akhirnya Abraham Samad juga ditetapkan sebagai tersangka. Lalu 21 penyidik KPK juga berpotensi untuk ditetapkan tersangka terkait dengan kepemilikan senjata api. Apa yang Anda lihat sini sebagai mantan pimpinan KPK? Tadi Pak Masinton sudah mengatakan bahwa korupsi itu kan kejahatan luar biasa. Nah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sudah mengamanahkan kepada KPK untuk melaksanakan 5 fungsi. Ada fungsi koordinasi. Jadi artinya KPK tidak bisa bekerja sendirian. Harus koordinasi dengan kejaksaan, kepolisian, instansi pemerintah pusat maupun daerah, perusahaan negara dan lain sebagainya, dan juga masyarakat. Kemudian yang kedua, fungsi supervisi. Jadi sebagai untuk trigger mechanism, dia harus bisa mensupervisi kejaksaan, kepolisian, instansi pemerintah dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah fungsi monitoring untuk melakukan perubahan sistem, karena memang banyak sekali sistem-sistem yang koruptif di pemerintahan kita ini, sehingga kalau itu dibiarkan akan menggiring orang untuk melakukan tindakan-tindakan penyimpangan, dan itu tidak boleh. Itulah fungsi dari KPK yang ketiga. Yang keempat adalah melakukan upaya-upaya pencegahan untuk membangun integritas, melaksanakan laporan LHKPN, gratifikasi dan sebagainya. Kemudian yang kelima, baru itu yang namanya penindakan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, mengumpul informasi, dan terakhir adalah eksekusi. Nah, kelima itu, ini kan memerlukan energi yang kuat ini.
memerlukan semangat yang ini didukung oleh semuanya. Dengan kondisi yang seperti sekarang ini, tadi yang dikatakan oleh Pak Ikrar maupun oleh Pak Masinton, tentunya akan sulit bagi KPK untuk bekerja memenuhi kelima amanah yang diberikan oleh undang-undang. Jadi praktis lumpuh begitu ya dengan kondisi seperti ini? Ya, saya sudah pernah mengalami juga kondisi seperti itu waktu kita tinggal berdua. Akan banyak persoalan di situ. Bukan hanya persoalan masalah kolektif kolegial, itu juga akan jadi dispute itu. Sampai 4 aja dipertanyakan orang, apalagi 2, gitu kan? Iya. Kemudian yang kedua, ada perasaan yang kurang nyaman dari pegawai KPK. Ya kan, kalau melihat bagaimana pimpinannya seperti ini, tinggal berdua segala macam. Padahal tugas-tugas tadi yang sedemikian banyaknya, harapan masyarakat sedemikian banyaknya. Jadi memang ini adalah kondisi yang harus saya setuju untuk tadi dikatakan mengembalikan KPK dalam kondisi yang sesuai dengan keinginan dari undang-undang. Oleh karena itulah maka semangat kita adalah itu untuk semua, juga bukan hanya dari pemerintah tapi juga dari legislatif dan juga dari masyarakat untuk bagaimana untuk membangun kondisi yang kondusif untuk ini. Oke, pada saat itu hingga akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk 3 orang, Pak Tumpak, Pak Waluyo dan juga Pak Ahmad Santosa sebagai PLT. Bagaimana kemudian bertahan menjalankan tugas-tugas itu dengan posisi yang 2 saja sebelum akhirnya 3 orang tersebut masuk? Ya, tentunya dengan posisi yang kedua itu hanya bisa menjalankan tugas-tugas administratif. Karena memang kondisi waktu itu tidak terlalu lama kan ya, cepat diganti itu. Nah, untuk penanganan masalah-masalah hukum umpamanya apakah menjadikan tersangka, menangkap orang itu tentunya akan menjadi persoalan. Dan nanti akan capek, KPK akan capek terus menjawab pertanyaan ini, apakah kolektif, kolegial, apakah memenuhi KUHAP apa tidak. Energi dihabiskan untuk itu, sayang kan? Apalagi sudah pra-peradilan kemarin penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah, ini menjadi tamparan yang lebih dahsyat lagi untuk KPK atau tidak Anda melihat? Bukan tamparan, itu kan fakta yang sudah ada dan itu sudah proses hukum. Mau tidak mau, suka tidak suka harus kita terima itu kan ya. Kalau hukum itu kan begitu, kalau tidak suka dengan putusan hakim ada prosesnya. Apakah banding? Tapi ini kan tidak ada banding umpamanya di kasasi. PK bisa memungkinkan. Nah, jadi menurut saya diskusi atau dispute yang seperti itu tidak perlu diperpanjang. Lebih baik kita ke depan ini bagaimana nih KPK agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik, kemudian bersinergi dengan semua. Karena ini kan menangani negara ini tidak bisa hanya satu, umpamanya apakah polisi saja, apa jaksa saja, apakah komisi 3 saja, kan semua. Nah, semua ini harus sinergi dalam rangka untuk mencapai satu tujuan nasional, masyarakat yang adil dan makmur. Itu. Pak Haryono, terkait 21 penyidik yang mungkin ditersangkakan karena kepemilikan senjata api. Tadi Prof. Ikrar juga menyatakan kita tidak tahu SOP-nya bagaimana. Sebenarnya itu bagaimana, Pak? Itu memang yang namanya senjata api, ini kan berbahaya. Senjata api itu kan bisa digunakan untuk kriminal atau segala macamnya. Oleh karena itulah memerlukan izin. Izinnya itu setiap tahun. Kami dulu kan, saya juga pada waktu itu diberikan pegangan senjata api. Walaupun akhirnya saya titipkan juga di kantor. Takut juga ya? Karena saya tidak terbiasa, Pak. Tidak terbiasa. Kita kan terbiasa pegang pulpen. Betul. Jadi harus titipkan. Tapi itu harus izin. Izinnya setiap tahun itu nanti akan diperpanjang. Diperpanjang itu biasanya dilakukan semacam tes ulang. Yang paling penting tes kejiwaan, psikologinya. Tapi itu kemudian bisa dinyatakan ilegal jika tidak. Kemudian ini dinyatakan bahwa sebagian izinnya ada yang habis tahun 2011, 2012, tapi itu kemudian bisa juga dipermasalahkan karena izin yang belum diperpanjang itu. Ya namanya itu tadi, bahwa semua bukan hanya di Indonesia, di negara lain juga begitu, bahwa kepemilikan senjata tajam, senjata api, terutama pistol itu, baik itu untuk penegak hukum, apalagi untuk masyarakat, harus ada izinnya. Dan izin itu kan ada expired date-nya kan? Oke. Itu. Baik. Kemudian saya ingin bertanya ke Komisi 3 DPR ini, Pak Masinton. Anda melihat pimpinan sudah ditersangkakan, penyidik juga
berpotensi untuk ditersangkakan. Lalu bagaimana jika kemudian ini seolah-olah KPK digembosi begitu, apa yang harus kemudian dilakukan secepat mungkin? Apakah tidak ada komunikasi dengan pihak kepolisian, kemudian juga terang-terangan apa yang sebenarnya terjadi, ini seberapa krusial sehingga semua harus ditersangkakan? Sudah adakah komunikasi seperti itu? Ya kan jelas, kalau arahan Pak Presiden kan jelas. Jangan ada upaya kriminalisasi, jangan ada merasa lebih hebat antar lembaga penegak hukum. Sebenarnya kan itu sudah merupakan arahan dan panduan dari Presiden. Nah, ini kita benar-benar miris melihat peristiwa belakangan ini gitu ya, apalagi yang satu saling merasa paling benar, ngomong di media juga begitu, yang satu lagi merasa juga paling benar gitu ya dalam melakukan tindakan-tindakan hukumnya. Nah ini kan seperti Pak Umar katakan tadi, ini gimana dua lembaga ini calling down dulu, menciptakan suasana kondusif tadi itu agar masyarakat juga melihatnya tidak gaduh. Nah dalam situasi sekarang, karena undang-undang itu mengatur kalau Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang KPK itu pasal 32 ayat 2, pimpinan KPK dijadikan tersangka, maka harus berhenti sementara. Ya. Nah, proses pemberhentiannya pada ayat 3-nya dia melalui Kepres, kan gitu. Ya. Nah, karena ini sudah ada dua jadi tersangka, ya, terus kemudian Pak Busro itu sudah berakhir masa jabatannya dan akan dipilih nanti bersamaan dengan 5 paket pimpinan KPK pada bulan Desember tahun 2015 ini, maka itu tadi harus ada upaya luar biasa juga menanggapi ini kan gitu dari pemerintah. Presiden keluarkan Kepres atau semacam Perpu untuk mengatasinya. Jangan sampai ada kekosongan tadi, kata Pak Umar tadi, kalau dua saja itu kan sangat repot. Ya. Nah sementara kita tahu korupsi itu luar biasa kejadiannya sekarang. Nah yang kita lihat, umpama satu lembaga merasa kayak kemarin Pak Abraham Samad, wah merasa dirinya dikriminalisasi apa segala macam. Sebenarnya kalau saya memandang apa yang diinikan, saya juga nggak percaya dengan apa ini? Model Abraham Samad ini. Dia bantah apa segala macam. Ini subjektivitas ya, harus dibuktikan. Tidak, ini fakta. Sama seperti beliau mengadakan pertemuan ketika dalam pertemuan beberapa kali ya di Kapitol itu bersama Hasto itu, beliau bantah awalnya. Bahkan kemudian Johan Budi, Deputi KPK, itu yang juga mengeluarkan bantahan, itu fitnah, itu bohong gitu. Nah ternyata kan benar ada pertemuan. Nah itu loh. Nah kita juga harus menyelamatkan lembaga KPK ini dari pimpinan-pimpinan KPK yang juga tidak memiliki integritas. Bagi saya lembaga ini harus diselamatkan loh ya, tapi pimpinan-pimpinan yang integritasnya juga kita ragukan, ini kan juga nggak lembaga luar biasa ini dengan orang yang seperti itu ya nggak layak menurut saya. Kita sepakat bahwa institusinya jelas harus kita selamatkan, harus kita bersihkan dari orang-orang yang mengambil keuntungan dari posisi tersebut, baik di institusi manapun, kepolisian, kejaksaan, KPK. Tapi kalau kita analogikan seperti orang tua dan anak, Prof. Ikrar, Presiden menyatakan jangan stop kriminalisasi begitu ya, tapi sepertinya anak-anaknya tidak mendengar dalam tanda kutip. Lalu bagaimana untuk mendisiplinkannya? Apa yang bisa dilakukan? Kita akan elaborasi, tapi setelah jeda berikut ini, pemirsa, tetaplah bersama kami. Bincang Pagi akan segera kembali. Didukung oleh Jujur, Top Coffee memang enak. Saatnya bicara jujur, berani. Kembali saya lanjutkan, Prof. Ikrar, pertanyaan saya sebelum jeda tadi. Presiden sudah menyatakan stop kriminalisasi, tapi layaknya anak-anaknya tidak mendengar begitu. Lalu bagaimana, apa yang harus dilakukan? Kita soroti dua pihak yang bisa memberikan ketegasan, baik itu dari anggota DPR dan juga dari Presiden sendiri. Bagaimana Anda memetakannya? Jadi gini ya,
Presiden pasti punya masukan-masukan, dan tanpa masukan pun dia sudah juga melihat apa yang terjadi saat ini, ya. Anda lihat ya, hanya beberapa jam atau mungkin tambahlah beberapa hari setelah Presiden mengatakan tidak boleh ada lagi kriminalisasi antara satu pihak ke pihak yang lain, tiba-tiba muncul kasus Samad, ya, dan kemudian kasus Adnan Pandu Praja. Kalau menurut saya, kalau kita lihat dari sisi biar gimana pun polisi ini walaupun sekarang udah menjadi polisi sipil, tapi kan masih budaya-budaya apa namanya itu komando itu kan masih tetap ada, ya, atau budaya komando gaya militer itu masih ada. Dalam konteks komando tersebut, kalau kemudian komandan yaitu panglima tertinggi itu mengatakan Anda harus lakukan ini dan tidak lakukan, itu berarti dia bukan cuma menyalahi perintah atau itu tidak menjalankan perintah atasan, tapi itu bisa dikatakan insubordinasi karena dia melakukan yang berbeda dengan perintah yang dibuat oleh atasannya sendiri, yaitu Presiden Republik Indonesia. Karena biar gimana pun sekarang Pak Badrodin ataupun Wisesa, ya, Budi Waseso, Pak Waseso, ya, itu adalah bawahan Presiden juga, ya. Waseso itu bawahannya Badrodin itu bawahannya Presiden, dan kalau kemudian dia tidak menjalankan, itu harus diambil satu tindakan. Pertama mungkin peringatan, ya, peringatan 1, peringatan 2, dan kalau memang peringatan sampai ketiga juga tidak juga diindahkan, ya mau tidak mau ya diganti. Itu adalah cara-cara yang biasa dilakukan di kemiliteran atau di kepolisian. Tapi bagaimana jika kemudian dari kepolisian sendiri menyatakan kita punya argumentasi hukum, kita punya kekuatan sehingga ini bukan kriminalisasi sama sekali, tapi kita punya dasar untuk mentersangkakan. Bagaimana kemudian jika ada argumentasi seperti itu? Nah, pertanyaan saya adalah apakah kemudian Presiden itu menurut informasi yang dia miliki ini adalah suatu sah yang terkait dengan persoalan hukum yang memang terkait dengan jalannya tugas sebagai seorang anggota KPK, ataukah ini adalah persoalan hukum yang boleh dikatakan tidak terlalu penting yang terjadi di masa lalu yang seharusnya juga sudah clear dan sudah diselesaikan pada masa lalu. Itu kan juga menjadi satu tanda tanya besar, ya. Ini yang buat saya harus diingat, ya, dan ini juga menjadi tanggung jawab bukan cuma teman-teman di DPR khususnya Komisi 3, tapi terlebih lagi PDIP. Kenapa demikian? KPK lahir, ya, itu di eranya Megawati. Sebelum KPK lahir kan kita punya satu institusi lembaga anti korupsi itu, Pak, ya. Kemudian diganti dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan sekarang KPK dalam suatu gonjang-ganjing politik itu di era Jokowi yang juga didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sekarang pertanyaan saya, apakah PDIP yang dulu masa pemerintahannya itu melahirkan institusi yang namanya KPK ini akan membiarkan institusi itu yang kemudian juga akan dinihilkan, begitu? Ini juga menjadi satu tanda tanya besar politik, ya. Sebab kalau misalnya PDIP kemudian juga termasuk teman-teman di Komisi 3 berasal dari PDIP yang memiliki kesejahteraan di bidang hukum, lalu kemudian ikut menari-nari dalam genderang yang ingin menghabisi KPK itu yang kemudian kita pertanyakan, di mana nawacitanya Jokowi yang terkait dengan persoalan penegakan hukum di bidang korupsi, gitu. Baik, Pak Haryono, dari pengalaman pada saat tahun 2009 pada saat itu, ya, ketika kepemimpinan KPK hanya tinggal 2 orang, kemudian ada Perpu penunjukan PLT, lalu kemudian kasus terhadap 2 pimpinan yaitu Pak Bibit dan juga Pak Chandra, kemudian juga dihentikan penuntutannya. Anda melihat apakah solusi yang sama perlu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo melihat kasus yang sekarang ini atau tidak? Iya, saya rasa kita harus melihat ini bukan hanya permasalahan ini, ya, yang di KPK, di Polri segala macam. Kita harus lihatnya negara Indonesia. Negara Indonesia sekarang APBN-nya 2.000 triliun lebih, Pak, ya. Kemudian tantangan global sedemikian, kita sudah akan masuk masalah globalisasi MEA segala macam. Nah, sementara saya lihat dengan adanya katakanlah kisruh seperti ini dulu kan korupsi di Indonesia kan merebak ini, dari Sabang sampai Merauke, dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Selama ini kan sudah mulai tiarap nih mereka nih. Ibaratnya virus itu kena semprotan itu anti pestisida itu udah mulai pingsan dia tuh. Sekarang saya lihat sudah mulai agak menggeliat lagi. Ini berbahaya loh. Koruptor ini? Iya. Kan
saya melihat mulai bergerak lagi, menggeliat lagi. Nah, untuk itu ini harus cepat ini. Harus kita cepat selamatkan KPK, Polri dan semuanya itu sehingga yang tadi sudah mulai menggeliat ini padam lagi. Dan saya dapat banyak masukan dari para pejabat. Pak, sekarang kondisinya sudah begini lagi. Nah, oleh karena itulah maka saya yakin bukan hanya kalangan legislatif juga. Saya kan Presiden sudah memiliki opsi-opsi segala macam itu. Dia sudah mendapatkan banyak masukan, baik itu dari tim 9K, Watim Pres K, para tokoh agama, politik segala macam. Nah, tentunya kita tunggu nanti. Mudah-mudahan tidak terlalu lama akan ada solusinya yang terbaik. Terbaiknya tentu untuk siapa? Bukan untuk masing-masing, tapi yang terbaik itu adalah untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita akan bicarakan lagi setelah jeda berikut ini mengenai solusi praktis yang cepat untuk segera menyelamatkan KPK supaya bisa menjalankan tugas pemberantasan korupsi secara lebih maksimal dan efektif lagi. Setelah jeda berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali. Dari awal itu kita minta lapor aja. Oke. Lapor ke polisi lah, lapor kemana lagi? Nggak mungkin lapor ke institusi penegak hukumnya, ya polisi memang. Nggak mungkin lapor ke tentara, nggak mungkin lapor ke lembaga-lembaga lainnya. Prof. Ikrar, bagaimana komentar Anda? Ya, begini ya, ini yang menjadi satu kerepotan itu kalau kemudian mereka lapor ke polisi, sementara kita tahu polisi ini adalah satu institusi yang kebetulan sedang berkonflik dengan mereka dan kemudian juga tingkat ketidakpercayaannya juga cukup tinggi ya. Makanya kemudian jangan heran kalau beberapa waktu yang lalu juga ada keinginan dari teman-teman KPK untuk misalnya mencari perlindungan dari TNI. Walaupun buat saya ini agak berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kita tahu ini akan lagi-lagi memberikan tugas kepada TNI untuk menangani masalah-masalah keamanan yang kita tahu itu sudah menjadi ranahnya Polri. Itu satu. Kedua, kalau itu kemudian dilanjutkan, ini kan juga akan bisa menimbulkan satu konflik antar lembaga yang baru, yaitu antara TNI dan Polri dalam penanganan masalah-masalah keamanan. Nah, menurut saya tidak ada jalan keluar yang lain kecuali Presiden Jokowi itu memang harus mengambil satu tindakan yang cepat untuk menyelamatkan bukan saja KPK tapi juga institusi Polri yang tadi Pak Haryono mengatakan itu ya. Kenapa apa wujudnya, Prof? Kenapa? Apa wujudnya? Cari orang yang kemudian kalau dalam kasus KPK kemudian tanya dengan ahli-ahli hukum apakah kemudian kasus-kasus yang kemudian mentersangkakan teman-teman KPK itu bisa dideponering dalam kasus seperti Samad dan Chandra Hamzah yang lalu atau tidak. Dan kalaupun tidak, yaitu kemudian baru langkah berikutnya misalnya mencari orang-orang yang bisa menjadi pelaksana tugas pimpinan KPK seperti dalam kasus beberapa waktu yang lalu. Cuma kan untuk menjadikan orang pelaksana tugas untuk masa jabatan 10 bulan itu kan cukup panjang, itu yang harus kemudian kita cari jalan keluarnya. Yang lain dalam kasus dengan Polri itu juga harus dicari pimpinan Polri yang kemudian tidak menimbulkan masalah baru, ya. Masalah baru baik antara KPK dengan Polri ataupun masalah-masalah insubordinasi yang sekarang itu masih terus berlangsung di dalam institusi Polri itu. Jadi itu yang buat saya jalan keluar yang jangka pendek itu pasti ada. Kenapa saya katakan bahwa Presiden udah punya informasi, pasti beliau juga udah punya informasi lah siapa yang kira-kira melakukan teror-teror terhadap KPK, dan itu kan informasinya udah beredar di berbagai media khususnya majalah Tempo kan. Oke, baik. Pak Haryono, mungkin singkat saja bisa Anda simpulkan dan apa solusi yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Presiden begitu solusi cepat, dan ini terkait 21 penyidik, tidak bisakah ini kemudian dicarikan jalan tengahnya sehingga tidak 21 penyidik ditersangkakan sehingga suasana kerja di dalam KPK juga ini terganggu? Yang jelas kan kita tidak bisa itu kan nggak boleh. Penegak hukum itu tidak boleh berkata akan. Sesuatu yang apakah menjadikan tersangka itu sesuatu hal yang kita belum tahu apakah mereka itu melanggar apa tidak. Jadi intinya adalah bahwa ini kondisi yang tidak nyaman buat Polri, buat KPK, buat juga pemerintah gitu ya. Nah, ini harus diselesaikan. Tidak bisa umpamanya kita mengharapkan tiba-tiba KPK dengan Polri berangkulan sedemikian mudahnya, nggak bisa itu. Itu harus ada pihak-pihak yang bisa menengahi itu. Apakah Komisi 3, apakah pemerintah. Nah, ini harus bersama-sama ini. Harus bersama-sama sehingga nanti yang tadi saya katakan, yang mulai menggeliat itu
akhirnya dia sadar lagi, oh saya memang harus tetap konsisten untuk menjadi bersih. Baik. Nah untuk itulah maka kita menyelamatkan semuanya nih, bukan hanya jadi pengisian, apakah itu pengisian sementara segala macam itu bukan hanya untuk pengisian orang, tapi yang lebih penting lagi Penegakan hukum ya? penegakan hukum dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk kita membangun, menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Haryono dan juga Prof. Ikrar dan Pak Masinton sudah hadir di Bincang Pagi. Tentunya harapan kita bersama adalah supaya penegakan hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi ini bisa kembali berjaya lagi dan koruptor tidak tertawa di atas konflik antara atau polemik di antara KPK dan Polri ini.